Selamat malam, kawan-kawan semua. Malam ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Ibu Audrey. Ibu Audrey ini salah satu inovator untuk membuat vitamin D 5.000. Apa itu vitamin D 5.000? Kita nanti tanya ke Ibu Audrey. Ini menjadi sangat penting karena akhir-akhir ini kata orang bahwa untuk meningkatkan kekebalan kita terhadap COVID itu salah satu caranya yang paling ampuh adalah meningkatkan imunitas. Nah, kata banyak pakar itu imunitas kita bisa kita tingkatkan apabila kita mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah yang cukup. Kita menjadi sangat tertarik nih, Bu. Apa itu, Bu, vitamin D, apalagi vitamin D dosis tinggi yang Ibu produksi, dan kenapa bisa meningkatkan imunitas? Ada berbagai teori, tapi kita ingin dengar langsung dari ahlinya. Silakan, Bu, barangkali. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Pak Wendy. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya bisa hadir di sini. Satu kebanggaan juga untuk bisa sharing tentang apa yang kami kerjakan, yang saya kerjakan di Imetco gitu. Sedikit perkenalan boleh ya Pak Wendy? Baik, Bu. Saya ini apoteker, saya aktif di keprofesian sebagai apoteker, jadi saya juga pendiri Indonesian Young Pharmacist Group, juga baru saja menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Asian Young Pharmacist Group President, jadi saya mengepalai seluruh apoteker di Asia Pasifik di bawah 35 tahun, dan kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi di Indonesia seperti di Ikatan Apoteker Indonesia maupun di Ikatan Alumni, khususnya di yang terkait dengan kefarmasian. Karena memang passion saya ada di sana. Jadi karena passionnya ada di farmasi sebagai seorang apoteker, tentunya kita ingin melihat sebagai orang Indonesia juga ingin melihat bahwa farmasi Indonesia itu maju dan mandiri gitu. Dan memang kan selama ini kita bisa melihat bahwa di masa pandemi ini sangat penting untuk memiliki kemandirian farmasi nasional. Nah, memang itu adalah passion saya dari dulu, sehingga beberapa tahun yang lalu saya dan suami dan juga keluarga kemudian mulai membangun Imetco. Nah, Imetco ini di Imetco ini memang kita bertujuan untuk membawa satu produk-produk yang dibutuhkan masyarakat yang unik-unik, termasuk tadi yang Pak Wadi sebutkan adalah vitamin D. Ini namanya Heidi produk kita. Kita develop ini sebenarnya awalnya itu bukan untuk pandemik, Pak, gitu. Tapi kita memang develop ini kan karena kita mengetahui bahwa vitamin D itu penting sekali untuk tubuh kita. Kenapa? Karena ternyata di setiap sel tubuh kita itu ada vitamin D reseptor. Jadi kalau kita mau sel tubuh kita berfungsi dengan normal, dengan baik, dia perlu punya cukup vitamin. Dengan kecanggihan zaman, kita exposure terhadap matahari berkurang, apalagi yang wanita. Begitu ada matahari, tutup muka, pakai yang panjang, pakai payung. Jadinya akhirnya memang kita vitamin D-nya jadi defisien, padahal kita di negara tropis gitu. Nah, yang cukup menarik ketika saya mempelajari, memang kita melihat ternyata kalau defisien vitamin D itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Seperti apa? Kanker, kemudian juga Alzheimer, kemudian diabetes, hipertensi, semua ternyata terkait dengan kekurangan vitamin D ini. Oleh karena itu, kami develop. Nah, bicara mengenai peraturan, secara peraturan di Indonesia itu batasnya di 400 IU, 400 International Unit gitu. Jadi waktu kita mulai develop ini, waduh ini kemana ya? Waktu kita mau daftarkan, di suplemen tidak bisa, di obat juga nggak bisa. Kenapa? Di suplemen batasnya cuma boleh 400. Kalau di obat, dia vitamin. Masa vitamin masuk ke obat gitu. Nah, waktu itu sedangkan kita melihat ini orang defisien. Yang namanya orang defisien dikasih 400 yang nggak akan naik-naik, Pak. Mau sampai kapan juga nggak naik, karena 400 itu adalah kebutuhan sehari-hari. Padahal kita udah defisien, udah gini orang minus, cuma dikasih ya ala kadarnya ya nggak bisa naik-naik lah gitu. Jadi waktu itu kita lihat, oke, kalau gitu kita perlu develop. Nah, kita lihat dari kondisi Indonesia, maka kita develop yang 1000 IU dan 5000 IU. Nah, waktu itu agak sulit karena sampai kita beberapa kali kita terus-terusan cukup lama waktunya kita ke Badan POM kita jelaskan. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan yang cukup, data-data saintifik yang cukup,
Badan POM akhirnya bisa teryakini bahwa memang betul ini diperlukan. Dan setelah mereka pelajari, mereka sepakat, oke, kalau gitu ini harus masuk ke obat. Kenapa? Karena supaya juga tidak toksik kelebihan. Kemudian juga karena masyarakat belum tahu tentang vitamin D-nya dosisnya tinggi ini harus seperti apa, sehingga masih harus dalam pengawasan dokter, harus dalam dan juga harus rutin diperiksa kadar vitamin D di dalam darahnya. Jadi waktu itu 1.000 dan 5.000 masuk ke dalam obat keras. Nah, kita adalah yang pertama kali di Indonesia, Pak Wendy. Karena kita yang meyakinkan juga Badan POM bahwa ini benar-benar diperlukan gitu. Jadi kita yang pertama di Indonesia, kita dapat izin produksinya di akhir 2019 dan kemudian produknya mulai diedarkan di awal 2020. Ini belum tahu kalau ternyata vitamin D berpengaruh terhadap pandemik gitu. Pada waktu itu belum tahu ya. Karena waktu itu belum ada COVID-19, Pak. Oh iya juga. Ya. Waktu itu baru ada di Wuhan, dan semua juga maksudnya kan itu kayak penyakitnya cuma penyakit di Wuhan, belum masuk Indonesia, belum masuk mana-mana gitu. Jadi kita udah punya produk ini dan memang sudah digunakan. Karena ini juga banyak digunakan untuk autoimun, untuk macam-macam ya gitu. Biasanya orang autoimun tuh bisa dipastikan lah kadar vitamin D-nya tuh rendah gitu. Nah, jadi dari situ kita develop. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu di sekitar bulan Agustus, September gitu mulai banyak data bermunculan bahwa orang yang kekurangan kadar vitamin D di dalam darah itu ternyata tingkat lebih mudah terkena COVID-19, mudah terinfeksi, kemudian kalau terkena tingkat keparahannya lebih tinggi dan juga tingkat kematiannya lebih tinggi. Kalau boleh saya sedikit share gambarnya, Pak. Ya, baik. Jadi di sini bisa dilihat di gambar ini, Pak Wendy. Ya. Ini yang gambarnya bulat-bulat itu orang-orang yang survive, yang masih bisa melewati COVID-19. Kalau yang merah itu yang meninggal. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat ini kadarnya itu, ini kadar vitamin D di dalam darahnya. Nah, ini batasnya bisa dilihat. Kalau disebut cukup, itu kadar vitamin D di dalam darahnya minimal 30 nanogram per mili, Pak Wendy. 30 nanogram per mili. Nah, di sini dilihat, ternyata orang-orang yang di bawah 30, kita lihat titik-titik merahnya banyak, Pak. Lebih banyak ya, oke. Nah, jadi orang yang defisien itu banyak yang meninggal. Nah, kalau di bawah 40, lebih sedikit yang meninggal gitu. Nah, semakin tinggi kadar vitamin D-nya, semakin dia bisa melewati si COVID-19 ini. Gitu. Makanya ini jadi satu hal yang sangat penting. Bahkan sampaikan di Inggris aja vitamin D itu dibagikan oleh pemerintahnya. Gitu. Betul, saking pentingnya. Nah, ini yang kemudian memang kita lihat bahwa ternyata vitamin D itu terkait sekali dengan yang namanya pandemi COVID-19. Nah, jadi memang kita harus tingkatkan kadar vitamin D dalam darah. Masalahnya orang Indonesia itu rata-rata yang kita temukan dan juga ada data-datanya di banyak jurnal, orang Indonesia itu rata-rata di bawah 20, umumnya sekitar 10-an. Makanya mortality rate kita lumayan tinggi. Gitu. Kenapa rendah, Bu, di Indonesia? Kan tadi bilang banyak sinar matahari justru. Betul, karena pengaruh untuk vitamin D ini banyak sekali, Pak. Satu tadi dari gaya hidupnya, kan kita suka tutup-tutup, nggak mau hitam seperti itu. Iya, betul. Kedua, kemudian juga aktivitas kita sekarang lebih banyak di dalam gedung. Jadi kadang kita keluar cuman kena sinar matahari pas masuk mobil, begitu. Pas kita pulang dari kantor udah gelap gitu. Nah, kemudian apalagi kalau semakin gemuk badannya, Pak, kebutuhan vitamin D suplementasi atau yang kita makan harus makin banyak karena vitamin D ini masuk ke dalam sel lemak gitu. Nah, kemudian apalagi selain itu juga adalah usia. Semakin usianya bertambah, itu di dalam tubuh kita untuk mengubah vitamin D itu makin lambat. Gitu. Jadi yang umurnya belasan dengan yang umurnya 70-an beda kemampuan dan kecepatannya walaupun berjemur di waktu yang sama. Ya. Jadi teman-teman saya yang seumur saya ini apalagi yang sulit itu ya. Biasanya yang makin berumur kadar vitamin D-nya makin rendah, makanya biasanya perlu ditambah suplementasi. Nah, selain itu yang cukup menarik adalah warna kulit, Pak. Semakin hitam kulitnya, jadi melatoninnya semakin tinggi, maka kadar vitamin D di dalam darah semakin rendah. Justru semakin rendah? Betul, karena dia memblok
gitu, memblok si sinar matahari. Jadi oleh karena itu jadinya ya dia lebih rendah kadar vitamin D-nya. Jadi kalau yang kulitnya putih sama yang kulitnya hitam, kalau jemuran di sinar matahari mau dapat kadar vitamin D yang sama, yang kulitnya hitam harus berjemur lebih lama, beberapa kali lipat dari yang kulitnya putih gitu. Ini saya kira belum banyak orang yang tahu ini. Cukup menarik ya Pak ya. Terus dari gitu faktor yang lainnya lagi adalah di tubuh kita ada gen yang mengatur untuk mengubah vitamin D. Nah, orang Indonesia cukup banyak yang mengalami polimorfisme gen ini. Jadi dia mau jemuran berapa lama juga, yang diubah cuma sedikit. Nah, itu kenapa juga kita perlu dapat suplementasi. Dan itu sebenarnya bisa diketahuinya dari mana? Itu harus periksanya nutrigenomik, Pak. Wow. Gitu. Nanti jadi ketahuan, oh gen ini ternyata ada polimorfisme. Nah, nanti akan kelihatan orang yang mengalami polimorfisme dan yang tidak, karena minum produk yang sama naiknya akan berbeda. Naiknya beda. Oh iya baru ngerti saya, betul. Nah, ini saya lanjut sedikit, Pak. Ya. Ini terkait dengan COVID-19 lagi. Ini data cukup menarik. Kenapa? Karena dia datanya di 191.000 orang di Amerika. Jadi angkanya gede banget. Ternyata yang defisien vitamin D punya resiko 54% lebih tinggi terkena COVID-19. Makanya penting sekali kita untuk menjaga kadar vitamin D dalam darah. Memang saya bilang ini namanya suplementasi. Tidak menjamin bahwa minum ini kita nggak akan kena COVID. Tetapi at least resiko kita menjadi lebih rendah. Kalau yang varian-varian sebelumnya, saya udah berapa kali banyak sekali dengar teman-teman yang selalu rutin minum produk kami yang Heidi ini, sibuk dengan banyak yang positif, mereka nggak pernah positif, gitu. Nah, saya nggak. Nah, kemudian selain itu juga, kalaupun yang terkena, saya juga cukup menarik karena ada satu teman yang komorbid ini parah banget. Ada DM, obesitas, gemuknya gemuk sekali, ada jantung, ada segala macam penyakit. Dia rutin minum Heidi ini sejak ketemu, dan memang saya juga menyarankan ada omega 3 tipe khusus DAIPA namanya, dan juga dia juga minum glutathione khusus yang bisa diserap tubuh. Nah, dengan dia minum itu semua, ternyata dokter-dokter sampai kaget, kok bisa ya dia kena positif variannya Delta, tapi dia bisa isoman. Dan dia baik-baik aja, cepat juga sembuhnya. Dan dia bilang, saya nggak minum yang lain-lain lagi, kecuali suplementasi ini. Hidupnya agak jorok, Pak. Nah, memang dengan begitu, kita bisa melihat bahwa penting sekali kita untuk menjaga tubuh kita untuk bisa bekerja dengan optimal. Tentunya, kalau konsumsi kita sudah cukup, kadar vitamin D cukup, tentunya ya nggak perlu suplementasi tambahan, tetapi dalam kasus dia sangat defisien dalam berbagai hal. Makanya kita support gitu. Nah, ternyata hasilnya sangat baik. Itulah makanya pentingnya untuk menjaga tubuh kita dengan tepat. Kalau tadi Bu mungkin lebih pelan-pelan jelasnya. Kerjanya vitamin D itu sehingga bisa ningkatin imunitas kita itu gimana tuh? Jangan terlalu teknis tapi yang sederhana aja, Pak. Ya, Bu. Kalau vitamin D itu secara sederhana itu dia itu juga karena dia ada, tadi kan saya cerita ada vitamin D reseptor di hampir seluruh tubuh, termasuk adanya di sel imun, yaitu sel T dan sel B. Jadi si sel T sama sel B ini supaya berfungsi optimal, dia juga perlu pasangan. Nah, ternyata dengan begitu dia kerjanya dengan lebih baik sehingga bisa mengenali mana yang harus dilawan. Gitu. Sekaligus juga dia jadi ingatnya lebih bagus. Oh, ternyata ini harus dilawan gitu. Nah, inilah salah satu kerja. Walaupun sebenarnya kalau bicara lebih jauh, vitamin D itu juga dia punya fungsi lain. Fungsi lainnya adalah membalance antara ACE dan ACE2. Kalau Bapak ingat, si SARS-CoV-2 ini, virusnya itu, kalau mau nempel di tubuh manusia itu, ketemunya sama ACE2. Jadi reseptor kita itu ACE2. Nah, kalau ACE2-nya ini nggak seimbang, itu bisa chaos gitu. Jadi gampang banget si virus ini bisa berkuasa. Nah, kalau yang ini dengan adanya vitamin D dia ngatur sehingga kemudian si virus ini nggak terlalu mudah untuk bisa nempel ke si ACE2. Nah, nanti itu akan terkait lagi dengan perlindungan terhadap paru-paru dan juga yang lainnya. Bu, kalau ini kan yang bikin ada banyak produk ya, tapi yang khusus yang ini kan yang produk yang inovasi Ibu ya.
Keunggulannya apa tuh dibanding dengan yang apa ya namanya yang kalau kita beli dari luar lah gitu. Nah, ini keunggulannya. Saya sangat senang sih Pak kalau bicara mengenai keunggulan karena ini produk ini diformulasi, didevelop itu benar-benar dari hati. Nulis dari hati ya. Dari hati Pak. Karena kenapa? Karena yang penting dari produk ini satu, kita develop ini untuk memberikan kenyamanan. Ya, kenyamanan maksudnya apa? Banyak orang berpikir vitamin D itu larut lemak, sehingga kemudian minumnya soft gel aja. Yang sudah kita bikin dengan vitamin D yang teknologinya canggih, yaitu cold water soluble. Jadi si vitamin D-nya mudah larut dalam air. Semakin mudah larut, dia akan semakin mudah diserap, Pak. Nah, kita gunakan itu, sehingga ini kita bentuknya tablet. Nah, dalam tablet ini kita juga udah masukkan sedikit magnesium, karena dia juga membantu dari si vitamin D, walaupun jumlahnya sedikit. Nggak bisa bantu yang defisien, tapi at least sudah ada. Dan kemudian juga kita bikin ini rasanya choco vanilla, chewable. Jadi supaya nyaman, happy lah. Kita makan obat, suplemen, aduh bosen tiap hari gitu ya. Terus udah gitu kenapa? Karena kebutuhan kita kan beda-beda, Pak. Jadi ada yang butuh 1.000 cukup, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu yang sangat akut bisa sampai 50.000 atau 100.000. Nah, kalau minum 20 tablet, Bapak kebayangkan, aduh males banget, 10 tablet males banget. Tapi kalau bilangin, ini choco vanilla gitu, kayak beberapa kasus pasien yang sangat defisien, dia minum, ya udah ini kayak permen, dia makan aja selama 1 hari 10 tablet gitu, happy orangnya gitu. Terus udah itu gimana? Anak kecil bisa dikasih. Anak saya tuh kalau disebut Heidi, dia udah lari datang Pak, gampang banget. Terus udah gitu waktu kemarin ini kebetulan orang tua saya sempat sakit juga. Nah, itu gampang, tinggal dimasukin di dalam mulut, diselipin aja enak. Karena rasanya enak dan juga bisa cepet larut juga. Jadi itu yang kita develop. Terus apalagi di kita kan Indonesia itu mayoritas Muslim ya Pak ya. Gitu. Sehingga otomatis halal itu menjadi satu hal yang penting. Bahan baku penting ya benar-benar. Bahan baku kita semua halal. Memang secara fasilitas kita belum dapat sertifikat halal, tetapi barang-barang kita semua bahan bakunya semua punya sertifikat halal. Dan kemudian kita free gelatin. Kan gelatin itu biasanya jadi concern karena gelatin seringkali tidak ada sertifikasi halal. Iya, betul. Nah, yang ini kita udah free gelatinnya, jadi udah nggak usah mikir-mikir lagi gitu. Terus, karena ini memang di-develop untuk juga termasuk untuk pasien-pasien autoimun, jadi sebelum COVID-19, kita sudah develop ini free gluten, Pak. Jadi orang-orang autoimun nggak boleh makan yang ada glutennya. Iya, banyak kawan saya yang begitu, nggak boleh ada glutennya, betul. Nah, ini sudah di-develop free gluten. Jadi memang untuk memfasilitasi untuk teman-teman yang penderita autoimun gitu. Jadi itu memang jadi satu concern-nya kita. Oleh karena itu saya sangat senang untuk bilang, ya inilah keunggulan-keunggulan yang memang sudah kami siapkan dan tentunya sebagai produk yang juga terregistrasi obat, tentunya ini kualitasnya juga sangat tinggi sesuai dengan ketentuan Badan POM. Oh, satu hal lagi Pak yang sangat penting. Kadang-kadang orang Indonesia itu senang. Saya lebih senang beli impor yang dari Amerika. Itu produk Amerika lebih bagus karena dengan produk dalam negeri. Saya bilang hati-hati kalau yang seperti itu gitu. Memang vitamin D yang dari luar negeri itu banyak banget kan. Nah, apa sih bedanya? Kenapa sih penting kita registrasi di Badan POM? Kenapa sih penting punya izin edar Badan POM? Kenapa sih penting? Karena suhu dan kelembapannya di luar negeri, di Amerika, di Eropa, itu beda dengan di Indonesia. Kan Indonesia tuh tropis, suhunya lebih tinggi, kelembapan lebih tinggi. Jadi kalau secara farmasi, mereka itu zonanya namanya disebutnya zone 2, zona 2. Sedangkan Indonesia itu zonanya 4B. Jadi zona 4 itu ada 2 macam, ada A sama B. Nah, vitamin D ini rentan, gampang rusak, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya disimpan di zona 2 aman-aman aja, begitu nyampe Indonesia belum tentu aman, udah rusak kemungkinan gitu. Nah, di Badan POM itu ada aturan untuk periksa stabilitasnya, baik dipercepat maupun real time. Nah, kita sudah menyesuaikan sesuai dengan zonanya Indonesia. Jadi sudah dipastikan kalau minum produk kita, kadar vitamin D sesuai dengan klaim yang sudah ditentukan. Gitu. Bu, ini bikin saya dan kawan-kawan malu nih, karena bidang ilmunya nggak beda. Jadi gini, kami tuh setiap kali ke luar negeri, sering kali ini dititipin
termasuk oleh keluarga juga. Tolong dong beli vitamin D di sana, katanya bagus. Dan itu bukan atas inisiatif mereka sendiri loh, Bu. Yang sayangnya disarankan oleh dokternya juga. Jadi terus terang aja sampai sekarang, ya sebelum COVID ini, tiap kali saya ada kesempatan keluar itu selalu kami itu ketitipan itu vitamin D, dan kita beli. Kalau ya itu ilmunya beda dan kurang menyimak juga saya. Kalau kenal sama orang apoteker mungkin diketawain saya. Tapi itu memang sebenarnya karena kan produk ini umurnya baru sekitar 1,5 tahun, Pak. Gitu. Jadi mungkin kan Bapak beli dari sebelum-sebelumnya, Pak. Jadi memang dokter Indonesia banyak tahu bahwa vitamin D itu penting untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Kalau boleh saya share lagi sedikit. Dilihat, Pak. Ternyata defisiensi vitamin D itu ternyata terkait dengan banyak sekali penyakit. Ini kan termasuk COVID-19 tadi. Tadi saya sebut contohnya diabetes, T2DM ini, hipertensi, kemudian juga banyak penyakit lain termasuk kanker-kanker gitu. Nah, itu semua karena kurang vitamin D. Makanya memang banyak dokter yang selalu bilang, beli deh vitamin D dosis tinggi. Kenapa? Karena di Indonesia waktu itu memang belum diizinkan, Pak. Oh gitu, ya nggak salah juga kalau gitu ya dokter yang nyaranin saya. Ya, jadi memang kalau sekarang mungkin dokter-dokter udah bilang beli aja di Indonesia karena sudah ada. Tapi kalau belum ada ya otomatis ya, walaupun mungkin tidak tepat ya memang karena opsinya nggak ada lagi gitu. Jadi keluarga saya juga termasuk kalau ke luar negeri beli vitamin D, makanya kita develop gitu di Indonesia. Soalnya kita tahu, soalnya juga cukup menarik. Keluarga saya selalu beli gitu. Nah, orang tua saya juga minum, tapi naiknya dengan dosis yang sama, EU yang sama, international unit yang sama, kok beli yang di luar negeri naiknya itu dari 10 cuma naik ke 16. Minum udah setahun gitu. Terus begitu saya kasih produk yang udah kita bikin, dalam waktu beberapa bulan naik dari 10 ke 30. Gitu. Jadi memang setelah itu Mama sampaikan nanya, kok bisa ya yang ini jauh lebih bagus loh katanya daripada yang kita beli di luar negeri. Nah di situ saya bilang iya karena yang kita memang kan Mama beli langsung sekaligus terus Mama simpen di Indonesia di kamar gitu. Suhunya kan udah beda, otomatis kadar vitamin D-nya juga jadi turun gitu. Iya. Oh gitu penjelasannya. Secara sederhananya. Iya. Bu, ini tadi saya suka sekali melihatnya. Jadi bahwa ini inovasi Ibu bukan hanya sekedar substitusi import, jadi menjiplak barang import hal yang sama, tetapi rupanya kita mempunyai keunggulan spesifik. Paling tidak 2 hal itu ya yang saya catat ini. Yang bagi orang lain mungkin nggak terlalu perlu, tapi di Indonesia menjadi sangat penting, yaitu tadi halal dan antara lain tidak mengandung gelatin. Ini kita kan sensitif ini malah yang 2 hal itu. Dan apalagi Ibu tambahkan kata-kata tadi tidak mengandung gluten. Sekarang mulai banyak orang yang di luar negeri sih sudah, tapi di Indonesia baru mulai sadar bahwa saya nggak boleh makan yang ada glutennya gitu, glutennya. Ya, jadi lokal spesifik ini yang saya kira ini merupakan satu keunggulan dari inovasi kita sendiri. Kalau kita bikin inovasi kita sendiri kan tentunya kita mencoba menyesuaikan dengan apa karakteristik yang dibutuhkan oleh orang lokal ya Bu ya gitu ya. Betul. Makanya saya bilang ini dibuatnya dari hati, Pak. Dari hati. Karena memang apa yang kita develop itu memang untuk memenuhi apa yang masyarakat kita butuhkan. Gitu. Iya. Ya mesti begitulah. Gitu. Bu, cerita sedikit kalau memang itu selain apa namanya nih Heidi 5.000 ini apa sih? Tadi kan ada bilang Ibu ada 5.000, ada 1.000. Ada side effect-nya enggak, Bu? Kalau saya over yang ketinggian ini dosisnya misalnya gitu. Kalau boleh saya share sedikit ini. Ini sedikit gambaran aja Pak. Kapan sih harus pakai yang 1.000 dan 5.000 IU? Ini kita bisa lihat tujuannya untuk naikin. Kita selalu basic kita adalah kadar vitamin D dalam darahnya. Jadi kalau kadar vitamin D dalam darah Bapak sudah baik, nggak usah pakai yang tinggi-tinggi. Tapi bisa dicek itu ya, kita ke lab minta bisa ke lab langsung bilang aja minta cek kadar vitamin D gitu. Mereka nanti yang diperiksa namanya 25 OHD. Gitu. Nah,
Nanti kita ngikutin. Kalau misalnya kadarnya sudah bagus, kita nggak usah dosisnya nggak usah tinggi-tinggi. Tapi kalau kadarnya jelek, kalau kita dalam masa pandemi, kita harus agresif naikinnya biar lebih cepat supaya ada perlindungan gitu. Nah, tinggal tergantung berapa lama sih kita mau naikinnya. Nah, ini adalah bagian yang tadi Bapak tanya mengenai bagaimana sih efek samping. Sebenarnya vitamin D ini bisa dibilang cukup aman. Kenapa? Apakah ada toksisitas? Ada. Makanya tetap kita harus menaruh ini. Saya setuju dengan Badan POM memasukkan yang kadar tinggi itu ke dalam obat supaya selalu dalam pemantauan dokter. Jangan nanti orang keenakan minum dosis tinggi terus-terusan tapi nggak ngecek kadar. Kenapa? Karena vitamin D ketika dosisnya berlebihan, sampaikan kadarnya di atas 200 nanogram per mili, itu bisa menyebabkan berbagai toksisitas. Yang paling sederhana sih mual, muntah, pusing-pusing. Tapi kalau keterusan, ketinggian, itu bisa sampaikan tentunya mengganggu organ, merusakkan organ. Tapi tentunya untuk mencapai 200 ini gimana? Ya susah, lama, bertahun-tahun kalau dosis tinggi. Tapi kan kalau misalnya kita keterusan makan suplemen seumur hidup gitu misalnya. Nah, tetap kan harus dijaga, Pak, gitu. Nah, berapa sih sebenarnya dosis yang optimal di dalam tubuh? Kita biasa dosis optimal selalu bilang antara 40 sampai 100. Oh, gitu. Gitu. Itu yang harus kita kejar. Makanya kalau kita rutin, kalau setahun minum 5.000 aman nggak? Aman-aman aja. Karena ada yang studi sampaikan 4 tahun minum 4.000 sampai 10.000 IU itu juga tidak pernah mencapai kadar toksik. Kadar toksik itu di atas 200 nanogram per mili kalau dari studi-studi yang ada gitu. Dan itu yang penting perlu kita jaga. Jadi tetap kalau minum yang dosis tinggi, tolong rutin juga periksa kadarnya sehingga kita tahu. Rutinnya itu seberapa sering? Kalau saya bilang ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Oh, cukup segitu ya. Iya, nggak usah, maksudnya nggak usah 3 bulan sekali gitu, nggak perlu sih. Gitu. Oke. Wah, makasih sekali penjelasannya, Bu. Saya makan sih ikutin ya sejak setahun inilah. Tapi yang 400 itu loh yang banyak di pasaran itu 400 itu. Betul. Kalau 400 terhadap COVID-19 kurang cukup, makanya Badan POM, walaupun waktu pertama kita dapat izin edar itu obat keras, Pak Wendy, tapi setelah data-data semakin banyak, seperti yang tadi saya informasikan di bulan Agustus itu cukup banyak, Badan POM akhirnya menaikkan. Yang tadinya batasnya 400 IU jadi 1.000 IU. Jadi produk saya ada dua, ada yang 1.000, ada yang 5.000. Yang 1.000 memang waktu awal kita dapatnya obat keras, tapi sekarang sama Badan POM dipindahkan semua ke suplemen. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia itu yang kekurangan vitamin D. Jadi sama mereka ditingkatkan supaya orang bisa memperbaiki dengan harapan tentunya survival rate orang Indonesia dalam COVID-19 lebih baik. Baik. Nah, di Badan POM sendiri diinformasikan batas maksimal untuk penggunaan yang memang sudah tercatat itu 10.000 IU. Jadi kalau minum 10.000 IU per hari aman nggak? Aman. Menurut Badan POM juga ada datanya aman. Apakah diperlukan? Tergantung. Lihat lagi kadarnya. Kalau memang kadarnya rendah, diperlukan. Gitu. Kalau kadarnya tidak sudah cukup baik, ya tentunya 10.000 tidak diperlukan. Kecuali dalam kasus-kasus COVID-19 memang banyak disarankannya digunakan 10.000 IU per hari karena itu dalam kondisi infeksi akut. Oh, jadi kalau pas sudah terpapar dalam kondisi kena sakit, dia disarankan malah justru lebih tinggi dari 5.000 ini ya. Jadi berapa tadi? Karena memang kadar vitamin D dalam darah ketika kita infeksi, nggak cuma SARS-CoV, tapi misalnya flu atau apa, kadar vitamin D dalam darah kita akan turun. Karena si vitamin D-nya itu akan banyak digunakan untuk berpasangan dengan reseptor supaya sel tubuhnya bekerja dengan baik untuk ada pemulihan. Gitu. Baik, kalau gitu Bu Audrey, terima kasih banyak penjelasannya. Saya kira sekalipun penjelasannya secara umum sudah sangat mencerahkan kita semua. Mudah-mudahan kita masyarakat ini bisa lebih mengerti, lebih paham pentingnya vitamin D. Ya betul, vitamin D bisa diciptakan sendiri ya secara alamiah ya. Tapi karena dengan keterbatasan dan keadaan kita seperti sekarang ini kelihatannya kurang cukup kalau tanpa kita lakukan menggunakan pakai suplemen gitu ya barangkali kitanya. Betul. Tapi tentunya memang ada juga sih Pak orang-orang yang memang punya kadar vitamin D-nya bagus gitu. Walaupun jarang Pak di Indonesia, soalnya lebih banyak yang takut matahari.
Pertama, kalau wanita takut dengan matahari. Kedua, saya baru tahu itu Ibu bilang kalau orang yang kulitnya lebih gelap lebih susah menyerap. Iya, dan mungkin juga untuk yang di Indonesia yang wanita juga untuk yang berhijab juga sangat penting. Karena kan yang berhijab dia tertutup memang nggak kena sinar matahari gitu. Kecuali rutin di rumahnya di jam-jam tertentu berjemur gitu. Ya soalnya sekalipun saya dan teman-teman yang laki-laki, kalau kita berjemur, katakanlah ke lapangan setiap hari atau mungkin seminggu 2 kali, kan kita pasti pakai topi dan kadang-kadang pakai kacamata hitam pakai. Jadi nggak mungkin lah kita nggak pakai pakaian gitu. Jadi yang kita serap mungkin akhirnya cuma minimal sekali ya Bu ya. Betul. Memang kalau secara aturan, kalau kita mau berjemur untuk mendapatkan vitamin D, aturannya adalah pakai celana pendek dan kaos buntung. Ya diketawain orang nanti. Karena kan perlu exposure terhadap sinar mataharinya. Kalau wanita masalahnya Pak, kita selalu harus jaga-jaga, hati-hati. Kenapa? Karena kalau wajahnya kena sinar matahari, ongkos perbaikannya lebih mahal Pak. Lebih mahal. Saya punya kawan orang bule ya. Dia kalau dia dilematis sekali karena dia lebih mudah apa sih namanya Bu kalau kena sinar matahari? Kayak spruten itu ya. Iya, seperti begitu. Jadi gimana tuh orang Indonesia juga banyak juga yang cenderung seperti begitu. Jadi perlu vitamin D, perlu sinar matahari, tapi resiko sprutennya menjadi sangat besar. Masalah ini. Itulah makanya kita buat suplementasi ini Pak. Ada Heidi Pak. Iya. Makanya makasih Ibu, ini dibuat dengan hati, dengan tujuan mulia yang cocok dengan orang Indonesia. Kan tujuannya itu yang paling penting. Cocok dengan orang Indonesia. Tadi bolak-balik saya tekanin itu. Halal menjadi sangat penting. Dipastikan tidak ada gelatin. Sekarang kita sangat sensitif apa kita lihat ada gelatinnya apa tidak. Ditambah lagi tadi tidak pakai gluten. Terima kasih Bu Audrey dan sukseslah untuk kawan-kawan para inventor atau inovator di kelompoknya Ibu. Mudah-mudahan ada produk obat-obatan atau farmasi lain lagi yang bisa dihasilkan sehingga menambah kemandirian bangsa kita terhadap obat-obatan ini. Ya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak juga bisa diundang dan ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Selamat malam Bu. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih.